Halo makhluk hidup semua, selamat datang di Mokonja TV. Mokonja sendiri adalah singkatan dari modal konten. Sorry, lupain yang barusan. Siapa sih di sini yang nggak tahu apa itu ketupat? Terutama untuk umat muslim yang nggak lama lagi bakal ngerayain Hari Raya Idul Fitri. Di perayaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, ketupat adalah makanan yang sangat wajib ada di meja makan setiap rumah yang merayakannya. Hidangan ini sudah sangat melekat, bahkan sudah menjadi simbol akan kedua hari raya tersebut. Ketupat sendiri secara umum adalah sebuah beras yang dibungkus, biasanya menggunakan daun palem, lalu dimasak hingga bulir-bulir beras menyatu semuanya. Memakan ketupat wajib disirami dengan kuah, entah kuah dari sayur nangka, sayur godok, kuah opor, dan masih banyak lagi. Selain wajib memiliki kuah, ketupat juga wajib dihidangkan bersama dengan lauk-lauk lain seperti rendang, opor ayam, dendeng, telur balado, tahu sayur, dan masih banyak lagi tergantung selera ya. Gimana? Ngiler? Nah, teruntuk kalian yang suka banget sama ketupat dan ngerasa ketupat wajib atau bahkan haram hukumnya buat absen dari hari raya, pernah nggak sih bertanya tentang sejarah ketupat di berbagai budaya, makna dari ketupat, dan hal lainnya dari makanan yang wajib banget ada di meja makan saat hari perayaan nanti? Kalau kalian tertarik, kalian datang ke tempat yang tepat. Dan gak perlu nunggu lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Oh yeah. Ketupat, atau dalam bahasa Jawa dan Sunda disebut kupat, atau juga tipat dalam bahasa Bali, adalah kue beras Jawa yang dikemas di dalam wadah berbentuk berlian dari kantong daun palem. Berasal dari Indonesia dan menyebar ke negara Asia lain seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Kamboja, dan Laos. Ketupat umumnya digambarkan sebagai sebuah beras yang dikemas, meskipun ada jenis nasi kemasan serupa seperti ketupat yang disebut lontong dan bakcang. Ketupat disajikan dengan cara dibelah sampai kulitnya, yang biasanya terbuat dari anyaman daun palem ya, benar-benar terlepas semua. Segumpal nasi yang bertekstur tidak kenyal namun juga tidak keras yang adalah bagian dalam dari sebuah ketupat kemudian dipotong-potong, dan disajikan sebagai makanan pokok menggantikan nasi biasa pada umumnya. Biasanya dimakan dengan rendang, opor ayam, sayur labu atau sambal goreng hati. Hati di sini adalah hati sapi atau hati ayam ya, bukan hati kalian yang sudah terluka terlalu lama karena mencintai dia yang tidak kunjung mencintai kalian, tapi malah mencintai orang lain. Miris. Selain dengan makanan yang barusan gue sebut, ketupat bisa juga disajikan sebagai iringan sate ayam atau sate sapi. Dan untuk pelengkap gado-gado, ketupat juga merupakan elemen utama dari hidangan tertentu seperti ketupat sayur, ketoprak, dan kupat tahu. Oh iya, FYI nih, dalam budaya Austronesia yang menyajikan beras atau nasi sebagai hidangan utama, ada hidangan yang mirip banget sama ketupat, namanya hidangan puso dan patupat dari Filipina. Oh yeah. Pada saat masa penggunaan daun palem muda yang ditenun, atau yang biasa kita sebut janur, sebagai kantong untuk memasak makanan tersebar luas di maritim Asia Tenggara, dari Jawa, Indonesia ke Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ketupat terbuat dari nasi yang telah dibungkus dengan kantong daun palem dan direbus. Saat nasi dimasak, biji-bijian mengembang untuk mengisi kantong dan nasi menjadi terkompresi. Metode memasak ini memberi ketupat bentuk karakteristik dan tekstur menyerupai kue beras. Naskah tertua yang menyebutkan ketupat ditemukan di Kakawin Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 selama masa pemerintahan Raja Balitung, era Kerajaan Mataram. Dalam naskah ini, ketupat disebut kupatai, yang berada di baris yang sama dengan nama-nama makanan lain. Setelah itu, istilah kupat ditemukan dalam beberapa naskah dari berbagai kerajaan, seperti di dalam Kakawin Kresnayana selama Kerajaan Kediri pada abad ke-12, di dalam Kakawin Subadrawiwaha dan Kidung Sri Tanjung selama Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 hingga 15 era umum. Nama ketupat dalam naskah ini ditulis sebagai kupat.
Terlepas dari hubungannya saat ini dengan festival muslim yaitu Hari Raya Lebaran Idul Fitri, ketupat juga dikenal di komunitas non-muslim, seperti di Hindu Bali, kepercayaan kejawen Jawa, dan orang-orang di Filipina yang menunjukkan bahwa tenun daun kelapa sudah ada sejak zaman pra-Islam. Pada budaya Hindu, ketupat memiliki keterkaitan dengan ritual Hindu setempat tentang memuliakan Dewi Sri, Dewi Beras Jawa. Ketupat merupakan bagian dari bentuk pemujaan terhadap Dewi Sri. Orang-orang Hindu Bali masih menenun daun-daun cili yang nantinya akan dijadikan persembahan, serta menenun daun tipat selama Hari Kudus Kuningan Hindu di Bali. Di Bali dan Jawa, ketupat juga telah digunakan sebagai sajen. Sajen itu adalah penawaran untuk leluhur yang sudah meninggal ya. Digunakan selama berabad-abad oleh orang yang mematuhi kepercayaan leluhur mistis. Pada budaya ini, orang-orang Kejawen dan Sunda Wiwitan akan menggantung seikat ketupat di pintu sebagai persembahan untuk memperlakukan roh leluhur yang diyakini akan kembali ke dunia fana untuk mengunjungi keturunan mereka. Di sisi lain, menurut tradisi Jawa Tengah, ketupat pertama kali diperkenalkan oleh seorang teolog Jawa bernama Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh penting bagi umat Islam di Jawa. Beliau merupakan salah satu dari Wali Songo, orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Di Jawa dan sebagian besar Indonesia, ketupat terkait dengan tradisi Islam Lebaran, yaitu Lebaran Idul Fitri. Dikaitkannya ketupat paling awal dengan tradisi Lebaran Islam diyakini berasal dari Kesultanan abad ke-15 dari Demak. Sebelum tradisi ketupat pada saat Lebaran mulai menyebar, menurut tradisi Jawa, tradisi Lebaran Idul Fitri di Indonesia pertama kali dimulai ketika Sunan Bonang, salah satu wali Songo dari Tuban di Jawa abad ke-15, menyerukan para muslim untuk meningkatkan kesempurnaan puasa Ramadan mereka dengan meminta pengampunan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan setelah itu, barulah tradisi untuk mempersiapkan dan mengkonsumsi ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa selama Lebaran diperkenalkan oleh Raden Mas Sahid atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memperkenalkan ritual Lebaran ketupat pada 8 Syawal, seminggu setelah Idul Fitri dan sehari setelah puasa 6 hari Syawal. Dipercayai bahwa itu mengandung simbolisme yang tepat. Kupat berarti ngaku lepat atau mengakui kesalahan seseorang. Dalam bahasa Jawa, sesuai dengan meminta tradisi pengampunan selama Lebaran. Penununan daun palem yang disilangkan melambangkan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan kue beras keputihan melambangkan kemurnian dan pembebasan dari dosa setelah menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Selain Jawa, tradisi mengkonsumsi ketupat selama Idul Fitri juga dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga negara-negara tetangga termasuk Malaysia, Singapura, dan Brunei. Beberapa kisah lokal diturunkan dari generasi ke generasi mengenai ketupat. Salah satu contohnya adalah hidangan ini kerap kali dijadikan salah satu kebutuhan oleh para pelaut. Hal itu dilakukan lantaran untuk menjaga nasi yang dimasak dari ancaman-ancaman yang bisa merusaknya selama perjalanan laut yang panjang. Daun kelapa yang digunakan untuk membungkus nasi selalu dibentuk menjadi bentuk segitiga atau berlian dan disimpan dengan cara digantung di tandan di udara terbuka. Bentuk bungkusnya membuat air yang tercipta dari kelembapan udara untuk menetes keluar dari nasi yang dimasak, sementara daun kelapa memungkinkan nasi terkena hembusan angin dan pada saat yang sama mencegah lalat dan serangga lain untuk menyentuhnya. Oh yeah. Di berbagai tempat di Indonesia, ada upacara yang disebut Lebaran Ketupat, yang dijalani selama 6 hari setelah Idul Fitri. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ribuan muslim merayakan Lebaran Ketupat atau orang-orang lokal menyebutnya sebagai Lebaran Topat. Lebaran ini biasanya dilakukan dengan mengunjungi kuburan ulama muslim sebelum masuk ke dalam kegiatan upacara umum. Upacara umumnya meliputi pertunjukan musik, kompetisi pemasangan ketupat, dan berbagi makanan di mana makanan tersebut adalah makanan yang menjadikan ketupat sebagai hidangan utamanya. Lauk di acara-acara tersebut bervariasi, mulai dari pelecing kangkung hingga hidangan lokal yaitu ayam taliwang. Di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, Lebaran ketupat disebut Badakupat dan dirayakan dengan memasak dan menyajikan ketupat dan lepet. Lepet adalah makanan yang dibuat dari ketan dan kelapa parut serta diberi garam. Dibungkus dengan daun kelapa muda, berbentuk silinder dan direbus. Di Colo, Kabupaten Kudus, sebuah parade gunungan, gunungan yang disebut di sini itu merujuk pada sebuah persembahan berbentuk kerucut yang terbuat dari ketupat, lepet dan makanan lainnya ya. Di sana diadakan Badakupat, tepatnya di lereng Gunung Muria di dekat kuburan pengkhotbah muslim terkemuka yaitu Sunan Muria.
Sementara di lereng Gunung Merapi di Boyolali, perayaan dilakukan dengan para ternak yang didekorasi menggunakan ketupat. Di antara komunitas Hindu di Bali dan Banyuwangi, ketupat adalah bagian dari persembahan dan ritual perayaan Kuningan untuk menutup hari suci Galungan. Selama Galungan, keluarga Hindu membuat dan mendirikan tiang penjor yang terbuat dari janur, dan kemudian membuat beberapa persembahan kepada pura. 10 hari setelah Galungan, upacara Kuningan dipertontonkan untuk menutup hari suci. Untuk merayakan Kuningan, keluarga Hindu Bali membuat tipat atau ketupat. Lalu ketupat pertama dijadikan sebagai persembahan, dan kemudian mereka mengkonsumsi beberapa ketupat sesudahnya bersama-sama. Ada beberapa kesamaan yang mencolok antara Lebaran Muslim Jawa dan Galungan Kuningan Hindu, di mana ketupat digunakan untuk hal yang sama. Misalnya, satu keluarga berkunjung ke kuburan keluarga atau leluhur mereka sebelum menjalani hari suci, dan mereka mengkonsumsi ketupat untuk menutup hari raya. Ya, meskipun pada tahun-tahun ini ketupat sangat terkait dengan perayaan Muslim Idul Fitri, fenomena ini menjelaskan asal-usul dari ketupat sudah ada sejak zaman pra-Islam, dan ini adalah sebagai cara asli orang Indonesia untuk menunjukkan rasa terima kasih dan merayakan perayaan dengan membuat dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Oh yeah. Ada banyak varietas ketupat, dengan dua yang lebih umum adalah ketupat nasi dan ketupat pulut. Ketupat nasi terbuat dari nasi putih biasa dan dibungkus dalam bentuk persegi dengan daun kelapa sawit. Sedangkan pulut, ketupat terbuat dari beras ketan biasanya dibungkus dalam bentuk segitiga menggunakan daun palem kipas dan daun palas. Ketupat pulut juga disebut ketupat daun palas di Malaysia, terutama ditemukan di Semenanjung Melayu Utara dan di antara komunitas Melayu di Thailand Selatan. Biasanya kantong ketupat terbuat dari janur atau daun pala muda. Namun, di Kalimantan, daun nipah dapat digunakan dan ditenun menjadi ketupat juga. Ketupat juga secara tradisional dihidangkan oleh orang Indonesia dan Melayu pada acara meriah seperti Lebaran atau Idul Fitri. Selama Idul Fitri di Indonesia, ketupat sering disajikan dengan opor ayam, kari ayam atau daging sapi, rendang, krecek, sayur labu siam, dan sambal goreng hati. Sekali lagi gue ingatkan, hati di sini adalah hati sapi atau hati ayam ya, bukan hati kalian yang sudah terluka terlalu lama karena mencintai dia yang tidak kunjung mencintai kalian, tapi malah mencintai orang lain. Udahlah, cukup udah. Selain sebagai hidangan utama, ketupat atau lontong juga digunakan sebagai pengganti nasi kukus di gado-gado, karedok, atau pecel. Oh yeah. Selain mengganti nasi kukus atau lontong dalam hidangan tertentu seperti sate, gado-gado, dan ketoprak, ketupat juga membentuk bagian penting dari hidangan-hidangan khas daerah, menjadikan makanan-makanan ini turunan ketupat dengan resep tertentu yang dikembangkan lebih jauh lagi. Ini beneran begini ya namanya ya? Gue nggak bercanda, ini beneran namanya kayak gini ya? Di daerah Semarang, ada hidangan ketupat yang disebut akupat jembut. Ketupat ditambahkan dengan toge rebus, kubis rebus, dan kelapa parut. Isian tersebut membuat hidangan ini terlihat seperti alat kelamin betina. Kata-kata jembut itu ya kalian tahulah artinya apa ya. Jembut itu dalam bahasa Jawa artinya adalah rambut kemaluan. Kalau kalian mau tahu jembut kayak apa, nah buka celana, lihat ke bawah. Nah itu jembut tuh namanya tuh. Ketupat landan adalah sajian ketupat berupa ketupat yang disiram kuah dengan lauk ikan haruan yang dibakar. Ikan haruan adalah sebutan lokal masyarakat Kalimantan Selatan untuk ikan gabus ya. Ikan gabus ini dipanggang lebih dulu sebelum dimasak menggunakan santan. Kemudian, ikan gabus beserta kuahnya disiramkan ke ketupat. Ketupat kandangan bercita rasa gurih dan sedikit pedas. Ketupat landan adalah hidangan khas Banjarnegara yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Kata landan yang merupakan campuran untuk merebusnya. Landan terbuat dari abu atau batang padi, belukang, pelepah daun kelapa, lalu dicampur dengan air dan air tersebut yang digunakan untuk merebus kupat tersebut. Salah satu makanan jajanan populer di kota-kota Indonesia adalah ketupat sayur yang berarti ketupat dalam sup sayuran. Ada dua versi ketupat sayur yang sangat populer saat ini, yaitu ketupat sayur versi Betawi dari Jakarta dan katukwe sayuah versi Padang dari Sumatera Barat. Ketupat sayur populer sebagai menu sarapan di Jakarta dan Padang. Versi Betawi terdiri dari ketupat yang disajikan dengan irisan labu siam,
dan gulai nangka dalam sup santan yang tipis dan pedas. Toppingnya menggunakan tahu dan telur pindang ya. Telur rebus berbumbu gitu tuh, telur pindang itu. Serta tidak lupa dengan kerupuk. Versi Padang atau Minangkabau mungkin disajikan dengan hidangan tambahan seperti telur balado, rendang, dan berbagai gulai. Jika lontong digunakan untuk menggantikan ketupat, maka menu akan ikut berubah. Namanya tidak lagi ketupat sayur, berubah jadi lontong sayur. Henshin. Ketupat juga digunakan sebagai bahan utama dalam hidangan Sunda dan Jawa yang bernama kupat tahu. Kupat tahu terdiri dari ketupat, tahu goreng, dan tauge kacang yang disajikan dalam saus kacang di atasnya dengan kerupuk-kerupuk yang renyah. Varian populer kupat tahu termasuk kupat tahu Kuningan dari Kabupaten Kuningan di Jawa Barat, kupat tahu Padalarang dari Padalarang, Bandung Barat, kupat tahu Bandung di Bandung, kupat tahu Bumi Ayu dari Brebes, dan kupat tahu Magelang dari Magelang. Versi Bali disebut tipat cantok, yang dimana ketupat diiris dengan sayuran rebus, kacang asparagus, bayam air, toge, mentimun, dan tahu goreng dicampur dengan saus kacang yang terbuat dari kacang goreng, bawang putih, lada cabai, garam, dan tauco. Saus kacang bisa ringan atau pedas dan pedas, tergantung dari penambahan cabainya, tergantung selera juga ya ujung-ujungnya. Ini adalah salah satu dari beberapa hidangan vegetarian di Bali. Tipat cantok mirip dengan pecel Jawa dan gado-gado di Jakarta. Oh yeah. Dalam Bali yang mayoritas Hindu, ketupat digunakan sebagai salah satu persembahan kuil. Di Jawa, di antara komunitas tradisional Muslim Abangan, kulit ketupat yang kosong atau mentah sering digantung sebagai jimat untuk melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, dan Brunei, ketupat sangat terkait dengan Idul Fitri Islam. Ini juga digunakan di sana sebagai dekorasi. Kulit ketupat kosong yang ditenun dari pita berwarna-warni digunakan sebagai dekorasi untuk menandakan hari raya yang meriah ini. Natal juga demikian, dengan tambahan lonceng pada ketupatnya. Dekorasi ketupat dengan pita warna-warni juga seringkali digunakan untuk menghiasi pusat perbelanjaan, kantor, atau sebagai dekorasi parsel hadiah. Oh yeah. Di Filipina, kantong beras yang serupa dikenal dengan nama puso. Puso ini secara harfiah artinya adalah hati ya. Nggak usah gue ulangin lagi kan, hatinya hati apa, udahlah serah. Dan berasal dari persembahan ritual animistik prakolonial seperti yang direkam oleh sejarawan Spanyol. Tidak seperti ketupat. Bagaimanapun, puso ini nggak terbatas pada bentuk kayak berlian ya. Puso ini bentuknya banyak. Ada yang bentuknya kayak burung dan hewan-hewan lainnya, yang masih bertahan di antara berbagai kelompok etnis di Filipina saat ini. Ketupat juga ditenun secara berbeda, alas daun dan untayan daun yang longgar tidak keluar pada titik yang sama, seperti pada kebanyakan puso di Filipina. Di Kamboja, hidangan serupa nasi lengket yang dibungkus dengan daun palem anyaman pentagonal disebut katom. Ini adalah varian non-tradisional dari num kom yang menggunakan daun pisang, bukan palem. Di Indonesia, hidangannya sama berupa nasi terkompresi dalam wadah daun bernama lepet, lontong, lemper, arem-arem, dan bacang. Di Cina, ada hidangan serupa yang disebut lap, yang merupakan spesialisasi lokal Pulau Hainan. Lap dari Hainan biasanya lebih besar dalam ukurannya daripada ketupat Indonesia. Kulit lap mungkin ditenun menjadi bantal atau segitiga, nasi lengket diisi dengan perut babi. Di luar Cina, lap juga dapat ditemukan di pelabuhan Dixon di Malaysia dan Singapura. Oh yeah. Kata ketupat atau kupat berasal dari kata ngaku lepat dalam bahasa Jawa, artinya yaitu mengakui kesalahan. Inilah mengapa ketupat menjadi simbol tertentu pada Lebaran. Simbol tersebut mengacu pada umat muslim yang mengakui kesalahan, kemudian saling memaafkan yang disusul melupakan kesalahan-kesalahan mereka lakukan. Ketupat juga memiliki arti sebagai laku papat, yang mencerminkan 4 sisi ketupat dengan penjelasannya sebagai berikut. Lebaran berasal dari kata lebar, yang memiliki arti pintu ampun dibuka bagi orang lain. Laburan, kata lain dari kapur, dengan arti putih kembali seperti bayi atau menyucikan diri. Yang saja adalah luberan, berasal dari kata luber, bermakna melebur dosa selama 1 tahun. Oke, itulah sejarah, makna budaya, jenis, dan variasi dari makanan yang harus ada dalam banyak perayaan budaya bernama ketupat. Gak terasa, kita udah sampai di akhir video.
like jika kalian suka, dan jangan lupa buat terus support kami dengan tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Semoga kalian semua sehat selalu, dan selalu ingat kata Jack Kahuna Laguna, teruslah bernafas. Tiptoe by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with a